sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Sebagaimana hari ini disampaikan oleh panitia bahwa kita akan mendengarkan kesaksian yang berbasis sumber daya alam. Masalah kekerasan, konflik di sumber daya alam tidak hanya dimulai di akhir-akhir ini, tapi sejak zaman kolonial, dan juga dengan pemerintahan Orde Baru. Kalau dulu di pemerintahan Orde Baru, mereka menguasai politik, maka mereka menguasai ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan mudahnya mereka menulis ini HPH dikuasai keluarga ini HTI dikuasai keluarga ini tambang dikuasai keluarga ini. Tapi di era reformasi justru kebalikannya. Siapa yang menguasai ekonomi, mereka yang menguasai politik. Dan ini semua berputar-putar di antara kita. Dan ini banyak sekali terkait dengan sumber daya alam. Ada begitu banyak kekerasan yang terjadi. Seperti dalam tahun ini saja, Wali mencatat setidak-tidaknya ada sekitar 200 orang yang ditangkap karena kekerasan sumber daya alam, dan hampir 90 di antara mereka itu ditetapkan sebagai tersangka. Jadi kita lihat bagaimana sumber daya alam sebagai mesin ekonomi kita itu telah menciptakan berbagai kekerasan di banyak tempat. Ini tidak lepas dari politik pembangunan kita yang masih terus mengandalkan pertumbuhan dan mengandalkan sumber daya alam sebagai tulang punggungnya. Ini juga kita lihat bagaimana kebijakan-kebijakan didorong terus untuk secara terus-menerus mengeksploitasi sumber daya alam kita. Ada yang terabaikan di dalamnya, ada begitu banyak masyarakat adat, ada begitu banyak nelayan, petani yang hilang sumber-sumber penghidupannya. Dan kita tahu juga bahwa di dalam pemerintahan hari ini juga menetapkan master plan percepatan ekonomi Indonesia, yang juga sumber daya alam menjadi tulang punggung untuk percepatan ekonomi ini, yang kita tahu bukan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, tetapi justru mengekspansi terus-menerus dan memperluas eksploitasi yang terjadi. Sementara persoalan-persoalan yang lalu yang begitu banyak belum ada jalan keluarnya. Kita mungkin mendengar ada 1-2 kasus-kasus yang diselesaikan oleh negara, tetapi masih kita lihat dalam pendekatan-pendekatan kasus belum menjadi satu pendekatan yang sistemik bagaimana memastikan bahwa kekerasan dan perlindungan hak masyarakat terhadap tanah dan sumber daya alam yang menyertainya ini diselesaikan. Dan pada hari ini kita akan mendengar kesaksian dari warga Bogor, kemudian juga Indramayu, Garut, Banten, Lampung, Bengkulu, dan Sulawesi Selatan. Ada cerita yang menarik yang mengatakan satu bapak dia bilang, saya lebih bangga menjadi warga komunitas daripada warga Indonesia, karena ketika kami bergabung di Indonesia tanah kami hilang. Nah, ini sebenarnya menggambarkan bahwa ketika hal itu terjadi, maka Indonesia sebenarnya kehilangan maknanya hadir di tengah-tengah warga. Indonesia kehilangan arti dan pentingnya mereka sebagai negara untuk melindungi hak masyarakat sumber daya alam. Saya yakin dan percaya bahwa kesaksian ini akan mengingatkan kita, akan menyadarkan kita. Dan saya yakin juga bahwa mungkin 1-2 atau lebih dari kita bukan dari masyarakat yang menjadi korban dari kekerasan sumber daya alam. Tapi kesaksian hari ini kita memastikan kita adalah bagian dari perjuangan mereka. Ini menjadi penting untuk kita semua, dan saya yakin bahwa kita tidak hari ini hanya bicara soal bicara benar, tapi kita harapkan juga kita benar-benar bicara. Terima kasih. Bapak Ibu, setiap harinya KKPK mendapatkan surat dukungan dari sejumlah